Pada saat itu di kawasan negeri Arab, dipenuhi dengan kabilah-kabilah yang terjalin satu ikatan fanatisme atau kekuasaan yang kuat dan usaha untuk melindungi keluarganya yang sangat menonjol. Akhirnya, Abdul Muthalib pergi dalam keadaan sedih. Lalu ia berdiri di hadapan Ka'bah dan ia mengungkapkan suatu nazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata, "Jika aku mendapat 10 anak laki-laki dan mereka menginjak usia dewasa sehingga mampu melindungiku saat aku menggali sumur Zam-Zam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk korban." Pintu langit pun terbuka untuk doanya. Sebelum sampai berlangsung, satu istrinya melahirkan anak yang kedua, dan setiap tahun ia melahirkan anak laki-laki sampai pada tahun yang ke-9. Sehingga Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Kemudian berlalulah zaman dan anak-anak Abdul Muthalib menjadi besar. Abdul Muthalib akhirnya menjadi seorang yang memiliki kemampuan. Kemudian Abdul Muthalib berusaha melakukan rencananya yang diisyarat dalam mimpinya itu, yaitu siap untuk mengorbankan salah satu anaknya. Sebagai bentuk pelaksanaannya dari nazarnya, maka dilakukanlah undian atas 10 anaknya. Lalu keluarlah nama anaknya yang paling kecil, yaitu Abdullah. Ketika nama anak itu keluar dalam undian, maka orang-orang yang di sekitarnya berusaha memberontak. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan memberikan Abdullah disembelih. Abdullah pada saat itu terkenal sebagai seorang yang bersih di kawasan Arab. Ia telah dapat menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Ia tak pernah menyakiti seorang pun, bahkan ia tidak pernah meninggikan suaranya lebih dari orang lain. Abdullah terkenal sebagai senyuman yang paling lembut di kawasan Jazirah Arab. Muatan rohaninya demikian jernih dan hatinya yang mulia menyerupai sebuah kebun di tengah-tengah gurun, hati-hati yang keras. Oleh karena itu semua manusia datang kepadanya dan menantang usaha penyembelihannya. Para pembesar Quraisy berkata, "Lebih baik kami menyembelih anak-anak kami daripada ia harus disembelih dan menjadikan anak-anak kami sebagai tebusan baginya. Kami tidak akan menemukan seorang pun yang lebih baik daripada dia. Seandainya kami menyembelihnya, pertimbangkanlah kembali masalah itu dan biarkan kami bertanya kepada dukun." Abdullah tampak tidak mampu menghadapi tekanan ini. Lalu ia mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Kemudian mereka mendatangi seorang dukun. Si dukun berkata, "Berapakah taruhan yang kalian miliki?" Mereka menjawab, 10 ekor unta. Dukun itu berkata, "Datangkanlah 10 unta, lalu lakukanlah kembali undian atasnya dan atas nama Abdullah. Jika undian datang padanya, maka tambahkanlah 10 unta lagi, lalu ulangilah terus undian tersebut demikian hingga tidak keluar lagi nama Abdullah. Kemudian dilakukanlah undian atas nama Abdullah dan atas 10 ekor unta yang besar. Undian itu sampai mencapai 100 ekor. Setelah itu datanglah nama unta tersebut. Maka saat itu masyarakat demikian gembiranya, sehingga berenanglah air matanya.